Dari luar kamar Bapak panggil saya, "Nak." Dan saya lihat wajah Bapak, saya seperti kecapean masuk ke kamar. Saya masih pakai kaos kaki, celanaku banyak lumpur. Saya bertanya ke Bapak, "Pak, aku ada apa ya? Kok aku di sini?" Lalu Bapak memberikan minum. Saya lihat kamar Bapak kotor banget, banyak lumpur. Saya minum tapi leher aku tuh sakit banget. Sakitnya di tenggorokan dan di samping-samping. Sesekali saya nanya ke Bapak apa yang terjadi, tapi Bapak selalu bilang, "Nanti wae lah saya ceritakan. Kamu tidur dulu." Aku dalam merasa capek, lemes, dan lapar, dan tidak biasa berpikir apa yang terjadi. Dan saya tidur dan Bapak nungguin di ruang tamu dan nyalain TV. Lanjut saya bangun sudah siang. Leher dan kepala makin sakit. Kalau digerakin kepalanya itu tuh ya kayak tegang gitu loh lehernya. Terus juga Bapak tidak ada di rumah. Biasanya kalau pagi keliling ke pasar dan pulang agak siangan. Saya langsung mandi, juga udah badan juga udah kotor, ganti baju dan celana karena itu udah banyak banget lumpurnya. Dan Bapak sudah belikan bubur di meja makan. Aku makan tapi buat nelen aja tuh sakit banget loh tenggorokan. Saya lihat di cermin leher saya, ini aneh. Di leher saya itu ada lebam biru memanjang dari kiri ke kanan tapi samar-samar. Dan saat itu saya masih bingung atas kejadian semalam. Tidak lama Bapak pulang. Saya mulailah bercerita ke Bapak kejadian semalam. Saya bercerita tentang kerjaan saya beberapa hari lalu, seperti keadaan teman saya. Cerita panjang lebar hingga kejadian di jembatan B. Bapak akhirnya bercerita kejadian semalam. Bapak kebangun karena mendengar suara saya mengerang-ngerang kayak orang dicekik. Bapak melihat saya sudah kondisi gantung diri di ventilasi di kamar Bapak dengan menggunakan jarik. Jarik itu kain batik Jawa sebagai talinya. Bergegas Bapak tolong saya, Bapak robek jarik sebisa mungkin agar saya lepas. Dan ketika lepas dari gantungan, saya di sini sih ya, Bapak bilang saya katanya tertawa kencang, terus menangis, tertawa lagi, menangis lagi. Dan saya yang lebih aneh lagi, saya bergerak, badan saya itu seperti buaya, merangkak ke sana kemari, tidak mau dipegang setiap Bapak megang. Saya melotot ke Bapak tapi pandangan kosong kayak hewan mau melindungi diri. Terus juga membentur kepala ke lantai, di tembok. Bapak itu tuh sampai kewalahan ngelihat saya kondisinya seperti itu. Dan saya pun juga kaget sih, kok bisa kejadian itu loh di diri saya. Terus juga saya tiba-tiba sesekali tenang dan bisa bicara seperti mbak-mbak putri Jawa gitu loh. Lalu Bapak buka pintu kamar dengan bilang, "Monggo ma mantuk bu, masae putune." Arti bahasa Indonesianya itu silakan pulang bu, kasihan cucunya. Kejadian itu sampai jam 4 pagi yang membuat Bapak heran. Beliau tidak tahu kapan saya pulang dan bisa masuk ke kamarnya. Bapak aja udah heran, apalagi saya yang merasakannya itu tapi tidak sadar. Saat itu Bapak juga tidur di depan pintu kamar. Kalau saya masuk buka pintu kamar, harusnya Bapak kena daun pintu, tapi semalam pintu itu masih tertutup. Lanjut, saya lihat di HP saya, terus ada SMS dari temanku Erman, teman sedesaku. SMS itu bertuliskan, si Erman nanya ke saya, "Gimana keadaanmu? Semalam kamu menakutkan." Setelah saya membaca SMS dari si Erman, saya tuh bingung. Saya bingung lihat kontak sen saya tuh kok kayak begitu loh. Tapi pas dilihat lagi di kontak sennya itu memang aku tuh gak SMS sama sekali seperti itu loh. Tapi ya bisa bilang begitu si Erman itu. Dan bahkan pun saya pun juga tidak membalas teman saya gitu, si Ermannya itu. Rencana sih sore juga kami akan mau ketemu sih. Biasanya ya mainlah di lapangan kayak jalan-jalan.
Dan benar saja, sore itu ketemu sama si Erman. Dia bercerita jam 1:30 malam perjalanan pulang dari Solo kota, diketemukannya saya di jembatan B sedang berjalan. Teman saya berhenti di depan saya sambil mengajak untuk bonceng motornya. Teman saya bilang kalau saat itu saya aneh, kondisi kotor bajunya beserta celananya, dan tidak ada sepatah kata, langsung bonceng ke motor. teman saya kok Teman saya nanya, kok baju aku tuh kotor. Saya tidak menjawab, dan akhirnya saya diturunkan di depan rumah teman saya, tidak diantar sampai ke rumah, harus jalan lagi beberapa ke rumah. Anehnya, saya turun di motor itu juga diem saja, cuma berdiri di depan rumah teman saya agak lama sampai teman saya masukkan motor di dalam rumah. Dari dalam rumah teman saya lihat saya jalan seperti orang lemes, dan itu pun juga tetap keadaannya tidak sadar. Namanya kejadian jembatan B itu memang gak ada emang gak sadar gitu deh. Lalu setelah itu teman saya main bola, tapi ya saya hanya menontonnya saja lah, saya nggak akan main gitu loh. Jadi juga itu kan cowok gitu ya, juga karena gimana ya, itu pun nonton keadaan masih sakit kepala. Saya nonton mereka main bola, tapi saya tidak konsentrasi ke mereka. Saya malah merasa seperti ada yang sedang memerhatikan saya. Setiap saya menoleh tidak ada orang, dan kejadiannya tidak sekali saja saya lihat di orang-orang, mata saya seperti ada seseorang. Namun ketika saya menoleh tidak ada. Saya merasa takut. Perasaan saya hanya bisa bingung, kayak masih di mimpi. Dan malamnya itu saya tidak masuk kerja karena masih sakit kepala dan leher, dan saya izin lewat SMS ke kepala bagian. Sabtu paginya saya bangun dan duduk di teras melihat ada pekerja bangunan rumah tetua di desa di seberang jalan rumah, dan saya merasakan lagi ada sesosok yang sedang memperhatikan saya. Saya menoleh, tidak ada seseorang sama sekali. Kalian pernah ngerasain gak sih seperti kayak kalian diem aja gitu, tapi kalian ngerasa ada yang perhatikan, maksudnya ada yang merhatiin kalian, terus pas kalian noleh itu nggak ada. Itu kejadian yang gimana ya, itu menyebalkan sekali sih. Perasaan juga seperti ada yang mengikuti gitu loh. Pernah kejadian habis menonton TV mau ke kamar mandi, saya itu berjalan seolah-olah bergerak refleks menghindari apa yang ada di belakang saya, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Siangnya saya diajak main ke rental PS rame-rame, dan itu ada 5 orang teman saya. Ya kita ya main game masing-masing, sewa 1 PS gitu, dan nanti mainnya gantian. Kita pesen minuman di penjaga rental. Pas giliran saya main, saya di sini masih merasakan keanehan. Saya kira si penjaga datang mau kasih minuman. Dia berdiri di samping kanan saya. Saya fokus ke layar TV. Saya minta teman saya yang ada di belakang saya untuk menerima minuman itu, tapi sepertinya tidak digubris omongan saya. Akhirnya saya refleks letakkan joystick PS dan kedua tangan ke atas samping kanan mau menerima minuman itu. Ibaratnya kayak kalian mau menerima minum, tapi pas kalian nengok itu ya gak ada siapa-siapa gitu loh. Terus ya sudah, teman saya yang di belakang saya pukul bahu saya sambil bilang, kamu kenapa kayak gitu, niat main tidak? Saya baru sadar kalau samping saya tidak ada orang sama sekali. Saat itu saya merasa ketakutan lagi. Setelah dari kejadian tersebut, saya langsung pamit pulang dan tidak ada obrolan atau cerita lagi ke teman-teman saya. Sore harinya saya main ke tetangga depan rumah saya, main gitar dan nyanyi. Saya tidak merasakan lagi ada yang memperhatikan saya. Tapi tiba-tiba bapak tetangga saya menampar bahu saya dan bilang ke saya, kamu kok melamun? Kenapa? Jangan melamun sore-sore, nanti kesambet lagi. Saya kaget dan bingung. Saya jawab, Pak, saya tidak melamun, saya main gitar dan nyanyi. Dan ternyata saya itu
dalam kondisi melamun. Aneh lah ya, saya bingung. Saya main gitar tapi orang lain dan saya itu melamun. Terus tetangga saya namanya si Ono dan punya kakak ipar namanya si Ito. Mereka pun masih satu rumah dan saya cerita ke mereka kejadian aneh pada waktu main PS tadi siang. Dan dia pun juga sebenarnya udah tahu kejadian saya beberapa hari lalu. Malamnya saya tidak kerja karena saya dapat jatah libur di hari Sabtu. Minggu paginya saya beribadah ke gereja dan saya masih merasa ada yang sedang memerhatikan saya sepanjang hari. Sumpah sih ya, ini tetap masih takut tapi tidak takut seperti kemarin-kemarin. Terus sore-sorenya saya bilang ke bapak kalau malam ini saya akan masuk kerja. Dan malamnya saya berangkat kerja naik motor dan bawa dompet, bawa HP. Jam 9 malam lebih sedikit saya berangkat kerja. Saya lewat jalur jembatan B yang ramai. Saya sampai di perempatan jalan utama menuju pabrik masih ditutup karena pengecoran jalan itu masih berlanjut, belum kelar-kelar. Saya langsung menuju jalur ke pintu barat pabrik yang hanya mengitari sawah saja gitu loh. Anehnya saya tidak bisa menemukan jalan menuju pintu pabrik. Setiba saya di situ, maksudnya tuh setiap saya belok ke jalan sawah, saya seperti orang melamun. Tahu-tahu sampai di depan kuburan warga kampung, saya seperti dibuat bingung. Saya cari tidak ketemu di jalan pabrik. Saya mencoba mencari barengan ke pabrik. Saya tunggu orang yang berseragam dengan saya di perempatan. Ya supaya ada barengannya aja gitu loh. Akhirnya ada yang lewat. Saya ikutin dia di belakang. Di jalan sawah itu tiba-tiba ada. Padahal saya cari tadi tidak ada. Aduh, benar-benar aneh banget gitu loh. Di jalan sawah itu saya seperti perasaan pada waktu Kamis malam itu. Tepatnya ya bisa dibilang sih malam Jumat sih. Saya berusaha melawan perasaan itu. Saya lagi naik motor lagi lewat jalur sawah tadi dengan perasaan yang berkecamuk itu, dan saya tidak sadar lagi. Yang saya ingat cuma naik motor lewat sawah saja. Lalu sadar-sadar nih ya, tiba-tiba sudah diboncengin motor aja gitu loh. Terus saya kaget, saya teriak, "Kalian siapa?" Dari arah belakang ada suara yang saya kenal gitu loh. Terus juga dia bilang, "Udah tidak apa-apa, pulang ke rumah ibu dulu ya." Dari suara itu adalah si Ito yang boncengin Ono. Kita bonceng bertiga dong. Saya ada di tengah. Saya tanya ke mereka apa yang terjadi. Mereka bilang nanti kalau sampai di rumah saya disuruh raba-raba kedua kaki saya. Masih utuh pikiran saya apa tidak mungkin atau saya bisa jadi jatuh, dan mereka mengantar aku ke rumah ibu saya. Tidak jauh dari desa. Sesampai di sana di rumah ibu, saya melihat ibu saya, langsung saya meluk ibu, nangis sejadi-jadinya di pangkuan ibu. Saat itu saya merasa ada yang terangkat keluar dari tubuhku. Seketika saya perasaan jadi tenang dan damai, tidak merasa takut lagi, tapi ya masih nangis terus. Tetangga saya Ono dan itu bercerita tadi saya menerima telepon, maksudnya suaranya itu tuh suara saya nelpon ke Ono cerita katanya itu aku bilang di telepon itu, "Aku takut no, aku takut, tolong no, tolong." Dan Ono pun mempertanyakan di mana saya berada, tapi saya tidak membalas. HP saya masih dalam kondisi menelpon, tapi tidak ada suara saya. Akhirnya Ono mencari tahu, tanya ke bapak angkat saya kalau saya itu berangkat kerja. Terus ya gitu, dicarilah saya, bapak dan tetangga saya menuju pabrik. Akhirnya ditemukan di jembatan P dalam kondisi kesurupan, dan itu langsung sengit untuk menenangkan saya. Saya mau terjun ke sungai, lari ke barongan atau kayak rumpunan bambu gitu. Dan di situ pun ya Allah untungnya ada teman, karena saya tenang aja gitu, ada teman dan warga langsung berdatangan ke saya dan langsung bawa saya pulang. Dan si Ono pun menceritakan itu ke saya seperti itu sih.
Dan malam itu aku tidur di rumah ibu, dan paginya saya sudah merasa biasa lagi dan sudah tidak ada rasa takut, dan seperti tidak ada kejadian mengerikan itu. Saya pamit ke ibu untuk balik ke rumah bapak angkat. Terus sebelum sampai di rumah, saya mampir ke rumah tetua desa. Kebetulan beliau ada di depan rumah yang sedang di dalam proses pembangunan. Saya bercerita ke beliau tentang kejadian kemarin yang saya alami, dan beliau bilang, kamu ada masalah apa? Kamu punya permasalahan dengan cowok kah? Saya bilang, saya tidak ada masalah saat itu, apalagi masalah cowok. Terus saya bercerita, saya bekerja di dalam pabrik tekstil besar itu, dan saya cerita tentang kejadian aneh kondisi teman-teman pabrik saya. Dan dia itu, maksudnya, dan gantung diri saya. Pokoknya itu semua diceritakan deh. Terus saya seperti diteror beberapa hari, dan beliau tanya ke saya, pabrik besar di dekat jembatan P itu ya? Saya jawab iya. Beliau meneruskan bicaranya, jadi gini nak, kamu itu diganggu dua setan alas, istilahnya jin jahat atau setan alas. Yang satu merasuki tapi mental, yang satunya lagi berusaha mengganggu tapi tidak merasuki. Nah ini biasanya kamu bisa dijadiin sasaran tumbal. Pabrik dibangun di atas lahan yang luas, dan di situ pasti merusak dunia lain yang ada di lahan itu. Jadi ibaratnya gini loh. Jadi itu tuh pabrik itu tuh ternyata istananya para setan-setan gitu loh. Lanjut, si beliau bilang, dan tambah lagi memang pabrik itu dibangun dengan cara modern menggunakan teknologi, dan mungkin yang punya pabrik itu tidak percaya tahayul, tapi yang pekerja proyek entah itu mandor setelah itu, maksudnya entah itu dari alat beratnya, pasti melakukan ritual Jawa sebelum melakukan pembangunan agar selamat dalam pekerjaannya. Seperti halnya pada waktu ada pembangunan jembatan B, banyak memakan korban jiwa, dan itu memang sebagai tumbalnya. Dan saat itu juga saya langsunglah resign dari pabrik itu. Ternyata saya sadar, ternyata sama ini saya dijadiin tumbal oleh setan-setan itu. Ya sudah, setelah saya resign, saya sampai saat ini saya belum berani lewat jembatan P walaupun siang hari. Dari jembatan P aja, daerah-daerah pabrik itu deh, saya udah gak berani. Setelah saya yang sudah kena jadi korban tumbalnya mereka-mereka gitu loh. Baiklah, sekian cerita dari saya. Bila ada kesalahan kata atau cara pembicaraan saya yang kurang jelas atau belum bisa dipahamin, mohon maaf dari saya sebesar-besarnya. Terima kasih.